warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Febrian, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten 50 Kota. Golongan 2, Angkatan 1, Kelompok 3, formasi tahun 2021. Saya merupakan seorang pelaksana pemula Polisi Pamong Praja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota memiliki visi mewujudkan 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah. Dalam mencapai visi tersebut, Kabupaten 50 Kota menetapkan 5 misi, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berdasarkan keimanan. 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal yang regional. 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Satpol PP Kabupaten 50 Kota berlokasi di Jalan Negara nomor 9, Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan eselon 2 dan memiliki 4 bidang, 1 sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 3 orang kepala subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian program dan pelaporan. Masing-masing kepala subbagian dibantu oleh beberapa orang staf yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. 4 bidang yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota yaitu 1. Bidang PPUD, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, terdiri dari seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, kelompok jabatan fungsional, substansi kerjasama antar lembaga, dan seksi penegakan. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional substansi intelijen, seksi trantip dan pengamanan, seksi operasional dan logistik. Bidang sumber daya aparatur, terdiri dari seksi tindak internal, seksi pelatihan dasar, kelompok jabatan fungsional, substansi teknis fungsional. Bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari seksi bina potensi, kelompok jabatan fungsional, substansi data dan informasi, seksi satlinmas dan pengaduan masyarakat. Tugas yang dilaksanakan sebagai staf di bawah subbagian program dan pelaporan yaitu melaksanakan tugas perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan, menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja subbagian program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan, menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang program dan pelaporan, menyusun rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan koordinasi, konsultasi program dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dengan unit kerja lain yang terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja,
menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, menyajikan data pelaksanaan kegiatan, menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan, subkegiatan program dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun laporan tahunan kegiatan, menyusun konsep pembuatan profil, melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota memberikan layanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, seperti pengamanan serta pengawalan kepala daerah, pengamanan kegiatan-kegiatan pemerintah dan masyarakat, aduan masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelayanan kerugian material atau cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada, kemudian bantuan pengamanan unjuk rasa. Standar layanan yang harus dicapai dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota terdiri dari standar operasional prosedur, standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja, standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satlinmas, standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Bagian program dan pelaporan memastikan standar layanan tersebut masuk ke dalam program dan kegiatan serta pendanaannya pada rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai ke pelaporannya. Keterkaitan tugas subbagian program dan pelaporan terhadap pencapaian tujuan instansi adalah dengan menyusun perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan visi misi daerah yang terdapat pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta memastikan seluruh standar layanan tertampung pada program dan kegiatan sampai ke penganggarannya, dievaluasi setiap triwulan dan semester, dan dilaporkan realisasinya baik secara keuangan dan ketercapaian program kegiatan, sehingga tujuan organisasi tercapai dan dilaporkan setiap tahunnya, tergabung dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang lebih baik, penerapan Smart ASN sangat penting diterapkan supaya tercapai tujuan organisasi yang prima dalam memberikan pelayanan. Penerapan nilai-nilai dasar PNS, kode etik PNS, dan fungsi PNS akan menciptakan disiplin kerja dan orientasi kerja yang baik. Dan Smart ASN dalam literasi digital sangat penting. Seluruh kegiatan perencanaan sekarang ini menggunakan aplikasi digital demi mewujudkan program kegiatan yang akuntabel, transparan, serta dengan mewujudkan Smart City dan Indonesia Emas 2045. Kami siap menjadi ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa.